semuanya. Saya Riri Triarandani Putri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademis. Kali ini saya bersama dengan Ibu Juliana, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kamangmaju. Assalamualaikum Bu Juliana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu Juliana, jadi kita hari ini akan melaksanakan kegiatan prasupervisi ya Bu? Iya. Nah, kegiatan prasupervisi ini tujuannya agar nanti Ibu siap dan percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran Bu. Nah, untuk kegiatan observasi ini saya akan memberikan dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan nanti kegiatan observasi atau supervisi Bu. Pertanyaan yang pertama, Ibu Juliana, Ibu mengajarkan bahasa Indonesia. Ya. Nah, materinya kira-kira apa Bu? Tentang teks laporan hasil observasi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa? Baik, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi data berupa angka dan data berupa tidak angka dalam teks laporan hasil observasi dengan tepat dan benar. Kira-kira Bu, dari tujuan pembelajaran itu apa area pengembangan yang menjadi fokus Ibu nanti? Yaitu di area pengetahuan dan area sikap siswa. Dan pengetahuan dan sikap siswa. Jadi nanti Ibu akan menilai pengetahuan siswa, bagaimana siswa menuliskan berarti ya Bu? Yang menuliskan gagasan, pikiran, gagasan, pikiran, pandangannya dalam menentukan data berupa angka dan tidak angka. Baik Bu. Nah, dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu tentukan tersebut, kira-kira strategi Ibu untuk mencapai atau untuk menggapai itu kira-kira apa? Ya, baiklah, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran inquiry, yaitu dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya. Ya. Nah, kemudian Bu, untuk penilaian sendiri atau asesmen, kira-kira fokusnya penilaiannya di bagian apa? Ya, baiklah, fokus penilaian saya yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu yang akan dinilai adalah siswa yang berakhlak mulia, kreatif, dan bernalar. Selanjutnya yaitu tentang penilaiannya tentang pengetahuan siswa, yaitu bagaimana siswa mampu mengidentifikasi data dan siswa mampu menuliskan gagasan, pikiran, dan pandangannya. Ya. Baik Bu, saya sudah bisa menangkap nanti apa yang akan Ibu laksanakan, tujuannya dan strateginya. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Insya Allah rencananya hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis. Kira-kira pukul berapa tepatnya Bu? Yaitu pada jam ketiga. Dan saya masuk jam 3, kira-kira jam setengah 10. Baiklah Bu, saya sudah mengetahui bagaimana tujuan Ibu, kemudian kapan Ibu akan melaksanakannya. Saya ucapkan selamat untuk persiapannya dan semoga nanti kegiatan pembelajarannya berhasil ya Bu ya, dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, nanti tolong kabari saya lagi bagaimana hasilnya ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Ana. Iya. Sekian proses atau kegiatan praobservasi. Saya Riri Triarandani Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa Ibu sebelumnya, dan juga tolong silakan mengumpulkan tugas sebelumnya yang sudah Ibu kasih. Ingatkan tugasnya apa? Ada dibuat kan? Ingat Bu. Tugasnya apa kemarin yang Ibu suruh? Kamu mencari sebuah data di Dari membuat, Bu. teks marka.
lakukan tugasnya. Muhammad dan Auda, Mutiara Kaman. Apa Kaman? Sudah bertugas? Jumpa bagian kalinya. Pak Kaman dengan Nabil ya. Nadira, Muhammad Lutfi, Asrul Fajri. Nah, berarti hari ini yang menjadi hadir adalah Aisyah Aulia. Tanpa keterangan ya. Dan yang tidak membuat tugas adalah Habib dan Kaman. Nah, itu orang selanjutnya tidak ada lagi yang tidak membuat tugas. Ini akan dibuka lagi. Jika lebih dari 2 kali tidak membuat tugas akan ada sanksinya nanti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu mampu menganalisis data dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa pengertian dari teks laporan hasil observasi. Setelah itu apa lagi? Setelah pengertian, coba yang masih ingat? Ciri-ciri. Ada ciri-ciri laporan hasil observasi. Setelah itu apa lagi, Pak? Ada tujuannya. Ada penggunaan bahasanya. Nah, jadi kita jemput lagi, kita ingat lagi pengertian dari observasi itu apa. Nah, jika masih ada yang ingat, ya Bu, apa sih Pak? Apa yang dimaksud dengan observasi? Sebelum itu apa? Meneliti. Nah, yaitu meneliti. Apa lagi? Ada yang lain? Mengamati. Nah, jadi mengobservasi atau meneliti sebuah objek itu banyak yang bisa kita teliti. Misalnya keadaan alam di sekitar kita, ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, itu sudah namanya kamu melakukan observasi, yaitu mengamati atau meneliti sebuah benda atau alam yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya berdasarkan dari pengertian dari observasi itu, kira-kira siapa yang sudah pernah melakukan kegiatan observasi? Siapa yang belum pernah? Coba pertanyaan. Rani, apa yang sudah kamu amati sebelumnya? Kalau sudah kamu observasi? Apa? Langit dan awan. Kira-kira apa yang bisa Rani amati di situ? Apa kesimpulan dari yang Rani amati tersebut? Misalnya melihat awan. Apa saja yang Rani amati dari awan tersebut? Berubah bentuk. Misalnya berbentuk apa saja dia? Ada bermacam-macam seperti hewan, ya. Ada berbentuk bunga, ada berbentuk manusia, ya kan? Nah, yang lain lagi. Kira-kira kamu mengamati apa saja tentang benda? Mengamati hewan berenang. Apa? Bisa juga hewan yang melahirkan. Nah, jadi Zaki dia mengamati, misalnya dia memiliki seekor sapi misalnya, lalu diamati oleh si Zaki. Oh, jadi begini ya proses saat sapi melahirkan. Nah, jadi setelah itu si Zaki mengumpulkan data. Kira-kira berapa lama proses sapi ini melahirkan? Melahirkan itu mengandung ya, kayak manusia itu yang mengandung selama 9 bulan. Lalu Zaki mengumpulkan data-data. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan oleh sapi ini ketika melahirkan? Misalnya pendampingan dari suaminya, misalnya dari suaminya, dia butuh bimbingan, misalnya itu di dunia nyata ya, di dunia persalian tidak ada. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh yang diberikan oleh teman-teman kamu tadi, berarti dia sudah melakukan kegiatan observasi, mengamati dan meneliti sebuah kegiatan atau meneliti sebuah benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi sini observasi
tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar kita. Seperti semuanya sudah pernah melakukan kegiatan observasi kan? Memang kita tidak sadar kalau kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini nanti tujuan akhir praktek akhir kita adalah membuat sebuah laporan hasil observasi. Kira-kira bisa tidak nanti kita membuat laporannya? Membuat teksnya bisa ya. Tentunya kita membuat sebuah laporan observasi itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Kita harus datang ke tempat yang akan kita teliti. Kita harus tahu tentang benda apa yang akan kita teliti. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya ini teks laporan observasi bertujuan untuk memberikan informasi terbaru, mengatasi sebuah persoalan, untuk mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau perbaikan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, sama dengan contoh yang sudah diberikan oleh Zaki Yasir, dia itu meneliti bagaimana cara sapi melahirkan. Misalnya di kampungnya permasalahan yang dihadapi oleh petani atau peternak di kampungnya adalah banyak sapi-sapi yang baru lahir itu meninggal, mati. Nah, jadi Zaki melakukan penelitian bagaimana cara mengatasi supaya anak-anak sapi tersebut tidak mati. Dilakukannya lah pembaruan. Dengan adanya masalah tersebut, Zaki melakukan riset-riset yang lain. Tindakan apa yang dilakukan supaya hewan-hewan itu bisa hidup dengan aman dan nyaman. Itu tadi kita melakukan memberikan informasi terbaru, mengatasi sebuah persoalan atau mengambil keputusan yang efektif. Nah, sampai di sini udah paham? Nah, ini ciri-ciri teks hasil laporan observasi. Ini udah kita bahas juga sebelumnya ya. Bahwasanya yang pertama, teks laporan hasil observasi itu mengandung fakta. Ya enggak fakta? Kayak si Zaki tadi dia meneliti sapi. Bagaimana dia mengandung fakta? Ya, Zaki benar-benar datang ke tempat tersebut. Dia melihat secara langsung apa yang dialami oleh si sapi tersebut. Dia mencatat data tanggal berapa sapi itu lahir, berapa berat badan anak sapi tersebut. Nah, dengan adanya si Zaki membuktikan tersebut, itu merupakan berita fakta yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah dalam teks observasi itu dia itu bersifat objektif. Nah, bersifat objektif, tidak ada keperpihakan penulis terhadap hal yang dilaporkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Coba selanjutnya adalah ditulis lengkap, detail dan menyeluruh. Ya begitu Zumi? Selanjutnya adalah dia itu bersifat kekinian atau terbaru. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, memberikan informasi yang terbaru itu kita kembangkan lagi kira-kira apa solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Dengan adanya penelitian tersebut, dari orang yang tidak tahu informasinya, dia akan menjadi tahu, bertambah wawasannya. Nah, paham sampai sini? Nah, ini kegiatan kita hari ini yaitu menemukan data dalam teks laporan observasi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan data itu apa? Informasi yang tepat, fantasi sifat. Data itu adalah kumpulan informasi. Kalau menurut hari ini apa hari ini? Data itu apa? Dalam kegiatan observasi, peninjauan dan mengamati, kita akan menemukan data untuk disusun dalam teks laporan
Agustus kami melaksanakan upacara bendera di kantor camat. Dapat kita pertanggungjawabkan nggak perkataan kita tersebut pada tanggal 17 Agustus? Dapat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan Jadi anak tersebut? anu Bu. Bagaimana, Dek? Jadi anak laporan Bu. Misalnya kita pergi ke sana atau kita lihat dokumentasi sana apakah benar di sini siswa SMP Negeri 2 Kamangmage telah melakukan upacara di sini? Oh benar Pak. Nah, kita cari narasumber yang ada di sana. Benar Pak. Kemarin kita sudah melakukan upacara bendera dari berbagai sekolah yang ada di Kamangmage ini. Itu sudah bisa dipertanggungjawabkan enggak datanya di situ? Ya. Tanggal 17 Agustus 2024 itu merupakan data ya. Data itu selanjutnya. Nah, ini di dalam teks laporan observasi, data itu bersifat fakta yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kalau tadi mengenai tentang upacara pada hari kemerdekaan, itu datanya pada tanggal 17 Agustus 2024 itu merupakan data itu. Misalnya ada 17 orang siswa yang mengikuti upacara di Kecamatan Kamangmage. Itu merupakan data. Selanjutnya, nah di sini data sendiri dibedakan menjadi dua bentuk, ya, yaitu data berbentuk angka dan tidak berbentuk angka. Nah, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tanggal 17 Agustus 2024 itu data berbentuk apa ya? Ada angka. Angka. Misalnya, komandan upacara adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat. Itu berbentuk data apa? Ada angka? Tidak berbentuk angka. Tidak berbentuk angka. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, komandan upacara pada di kantor camat tersebut adalah Bapak AWR misalnya. Dan ketika orang tulis ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, nah temukanlah data yang berupa angka dan data yang tidak berbentuk angka.
jumlah komodo pada tahun 2003. Siapa yang bersedia untuk menampilkan yang keempat? Siapa yang bersedia? Ya, Siva nomor 1. Yang lain nomor 2. Nomor 1 siapa? Akhir silakan. Akhir kanan. Zaki. Oke, Zaki silakan untuk tampil ke depan. Ya, Zaki silakan boleh dibawakan bukunya. Silakan Zaki tampil ke depan untuk membacakan hasil identifikasi terhadap data berupa angka dan tidak angka ke depan. Ya, silakan. Ya, kita bacakan. Nomor 1. Tuh. Saya menemukan data berupa angka dalam teks komodo, yaitu yang berbentuk angka. Populasi komodo tahun 2023 tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Jumlah komodo terus meningkat sejak 2018 hingga 2021. Jumlahnya menurun pada 2022, tetapi naik kembali pada 2023. Yang tidak berbentuk angka. Kepala BTNK Hendrikus Siga mengatakan bahwa komodo itu berupa tiga angka. Berupa tiga angka. Kepala BTNK Hendrikus berupa tiga angka yang saya temukan. Berupa yang data berupa tiga angka, yang data yang tidak berbentuk angka. Yang saya temukan adalah Kepala BTNK Hendrikus Siga. Nah, semuanya ada menjawab seperti ini, atau ada tambahan jawabannya? Ada sama dengan yang dibacakan oleh si Zaki. Tepuk tangan untuk Zaki. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, silakan Siva. Itu menulis dulu apa ini? Sifat tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridri Tria Ramdhani Putri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Kamamage. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi kegiatan pasca observasi coaching supervisi akademis. Kali ini saya didampingi oleh mengajar praktik yaitu Pak Hendra Noviandi, kemudian dengan rekan sejawat saya juga Ibu Juliana.
Baiklah, mungkin langsung saja untuk kegiatan pasca observasinya saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Juliana. Izin ya Pak. Ya, selamat pagi Bu Ana. Pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Ana, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ya Bu, bahwa setelah kita melaksanakan kegiatan praobservasi kemarin itu, kemudian Ibu saya juga amati kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang kita berjanji untuk bertemu lagi membahas tentang bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan gitu. Nah, yang pertama Bu, yang perlu saya sampaikan adalah kegiatan atau percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk agar Ibu dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu, kemudian apa kekurangannya dan bagaimana Ibu memaksimalkan kekurangan dan mempertahankan kekuatan yang Ibu miliki, gitu ya Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan pertama Bu. Nah, Bu Ana, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat puas ya setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap proses observasi saya melaksanakan kegiatan mengajar, dan setelah itu ada umpan balik dari Ibu terhadap kegiatan yang sudah saya laksanakan. Meskipun mungkin dari awalnya banyak kekurangan dan hambatan yang saya lakukan, setelah melakukan perbaikan dan diskusi dengan Ibu Riri, saya sangat puas dan saya rasanya memiliki masih banyak pelajaran yang harus saya pelajari kembali dan memperbaiki hal-hal yang sudah Ibu Riri berikan kepada saya. Oke, Bu Ana. Nah, kemudian Bu Ana, mengenai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya, itu kira-kira sudah dapat tercapai atau belum pada proses pembelajaran kemarin? Kira-kira 60% sudah tercapai ya Bu ya, 60%. Tapi masih ada sedikit kendala yang saya alami. Jadi ada 60% sudah tercapai ya, Iya, tapi 40% lagi mungkin perlu peningkatan atau pembelajaran lagi yang perlu ditingkatkan. Kemudian Bu, dari 60% tersebut itu kan sudah pencapaian ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu yang sudah Ibu laksanakan, apa kekuatan yang Ibu miliki? Iya, rasanya kemarin kan itu berdasarkan tujuan pembelajaran itu kan ada dua macam ya Bu ya. Siswa mampu menuliskan dan mampu mengungkapkan pikiran dan gagasannya terhadap teks yang telah dibaca dan dipahaminya. Nah, itu kesulitan yang saya temui ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya siswa itu bisa mengungkapkan kembali gagasannya, kira-kira berdasarkan teks yang dia baca itu, apa kesimpulan dari teks tersebut? Coba tuliskan seperti itu. Kebanyakan dari siswa masih kurang bisa melakukannya. Dan setelah Bu Riri menjelaskan bagaimana cara mengatasinya, dan saya sudah mulai berpikir, oh berarti jika siswa saya tidak mampu untuk mengungkapkan gagasan tersebut, saya harus bisa menciptakan metode yang baru bagaimana supaya siswa tersebut bisa mengungkapkan gagasannya dengan secara lebih gampang lagi. Berarti dari dua tujuan pembelajaran tersebut, mana di antara dua itu memang sudah dikatakan sudah tercapai begitu, mana yang belum begitu di antara dua itu? Yang mengungkapkan keduanya sudah tercapai atau satunya yang belum? Satunya yang belum, yang mengungkapkan gagasan. Berarti disitulah kendala siswa kita ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu tadi Ibu juga membahas tentang
Ibu perlu menemukan metode baru untuk menemukan bagaimana caranya supaya siswa ini mampu mengungkapkan. Nah, Iya. menurut Ibu, apa metode atau strategi yang tepat agar mereka bisa mengungkapkan gagasan dan ide mereka gitu, Iya. agar tujuan pembelajaran yang kedua ini bisa tercapai? Ya, menurut saya harus bisa lagi ya menciptakan, misalnya saya melihat dari kesukaan siswa itu, apakah siswa itu suka melihat gambar atau dia suka melihat sebuah grafik-grafik, lalu dia bisa menceritakan kembali. Misalnya saya menyediakan sebuah gambar, sebuah kejadian, coba kamu ceritakan kembali kira-kira kejadian apa yang terjadi di dalam gambar ini. Lalu sesuai pemikiran dia, oh Bu, yang dilakukannya adalah ini Bu. Jadi kalau misalnya apa pesannya? Saya berdasarkan gambar-gambar tersebut, siswa mampu mengungkapkan pikirannya berdasarkan gambar yang dibacanya tersebut. Oke. Dari yang saya tangkap tadi Bu, saya rasa Ibu sudah mulai memahami bagaimana arah dari kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita bisa mengarahkan siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini istilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, jadi yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya strategi atau metode yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu siswa belum mampu mengungkapkan. Nah, jadi yang Ibu sampaikan tadi, siswa bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan grafik atau peta konsep ya Bu ya. Nah, ini salah satu dari tipe dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kalau prosesnya itu berbeda, itu namanya diferensiasi proses Bu. Nah, misalnya nanti Ibu meminta siswa untuk membuat tugas dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti grafik, gambar, mungkin ada yang membentuk laporan, mungkin ada yang membentuk, ada yang bisa menyampaikan secara langsung, mungkin menggunakan audio atau video. Nah, itu sudah mencakup dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya diferensiasi produk gitu ya Bu ya. Oke Bu Ana. Nah, kemudian Bu Ana, dari 100% tadi kan 60% sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian sebelumnya saya menanyakan kepada Ibu, apa area pengembangan yang difokus Ibu dalam pembelajaran kemarin itu? Pengembangannya Di situ siswa dituntut untuk berpikir kritis. ya. Kemudian apakah ada Ibu menilai hal mungkin perilaku mungkin? Iya. Ada pengetahuan kah, ada keterampilan kah, ada sikap kah? Iya, kemarin saya juga menilai di sana adalah pengalaman dinilai Pancasilanya ya Bu ya. Di sana saya bagaimana dia berpikir kritis, nilai-nilai moralnya juga saya nilai. Jadi kalau nggak salah kemarin itu ada 3 ya Bu, fokus sikap kelimanya gitu, Iya. bergotong royong, kemudian bernalar kritis, dan juga satunya lagi apa satu lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kreatif ya. Ya, kemudian Bu Ana, pertanyaan saya selanjutnya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan, yang Ibu amati, bagaimana tanggapan siswa ketika belajar kemarin? Ketika belajar kemarin itu siswa lumayan antusias ya Bu ya, dan bersemangat saat Kira-kira Bu, apa menurut Ibu yang membuat mereka kemarin itu bersemangat? mungkin karena dengan kita memvariasikan misalnya konteks yang ada di buku paket saja. Nah, misalnya kita melihat contoh-contoh kita sediakan di infobus seperti itu, atau kita sediakan teks yang gambarnya menarik. Kemudian Bu Ana, dari rentang yang 100% tadi Bu, kan ada 40% nih yang belum rasanya Ibu penuhi gitu ya. Nah, dari 40% tadi Ibu sudah sampaikan ada strategi pembelajaran diferensiasi untuk kedepannya Ibu
kira-kira untuk kedepannya kapan Ibu akan apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki yang 40% kemarin? Iya, karena siswa kita itu kan latar belakangnya berbeda-beda ya Bu ya, dari mungkin dari segi apa namanya ya perilaku, latar belakang keluarga, dan juga tingkat apa namanya Kemampuan akademisnya gitu. Mungkin yang 40% lagi itu kebanyakan siswa yang perilakunya dia sebenarnya mampu, cuman dia kurang serius dalam belajar. Dan ada juga lagi dia yang memang tingkat berpikirnya itu yang masih apa Berarti siswa dengan kebutuhan belajar khusus gitu ya, yang bisa dibilang seperti itu. Ini siswanya kayak siswa 81 kan kemarin. Iya, Memang ada siswa yang butuh bimbingan khusus gitu Iya. ya. Oke. Menurut Ibu dalam menangani siswa yang butuh penanganan khusus ini bagaimana Bu dalam proses pembelajaran nanti rencananya? Rencananya mungkin bagi yang kemampuannya yang kurang ini, rencananya saya lebih memperhatikan dia, membedakannya dengan teman-teman yang lain, lebih dibimbing lagi. Apakah nanti pembimbingannya itu di dalam kelas dalam waktu yang bersamaan dengan siswa yang lain atau di waktu yang di tempat yang berbeda? Kalau di dalam waktu yang bersamaan dengan teman-temannya tentunya banyak waktu ya Bu ya. Rencananya jika ada kesempatan saya akan membimbing dia, dan juga nanti di luar kelas juga ada kesempatan akan gunakan waktu untuk membimbing anak-anak yang kurang. Kira-kira menurut Ibu dalam membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar ini, apakah satu-satunya solusi itu pembimbingannya berasal dari Ibu saja atau mungkin ada dari peran yang lain yang bisa Iya, tentunya peran orang tua juga harus ya, tentunya orang tua sangat berpengaruh sekali, keluarganya di rumah ya Bu ya, bagaimana orang tuanya mengatur bagaimana anak-anak tersebut mau belajar di rumah. Kalau di dalam kelas sendiri Bu, misalnya siswa ini memiliki kesulitan belajar, sementara ada siswa lain yang memang unggul dalam belajarnya. Kira-kira bisa enggak Bu siswa yang memiliki kemampuan yang mungkin kemampuan akademisnya lebih unggul ini membantu rekannya di dalam kelas, mungkin bisa, apakah bisa memungkinkan seperti itu? Ya, bisa juga Bu. Contohnya seperti si Fa Khairani. Sering itu kejadian setelah saya, nah sekarang silakan kerjakan pelatihan ini. Misalnya ada yang sudah tersedia di buku paket gitu ya. Bu, saya sudah mengerjakannya di rumah Bu, karena dia terlalu rajin dan bersemangat, karena dia suka dengan materinya, dia mengerjakannya di rumah gitu. Dan tentunya menurut saya dia bisa melanjutkan kembali tentang materi yang tingkat soalnya yang lebih sulit, ataupun dia juga bisa membantu teman-temannya yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya Syifa ini sudah mampu menguasai satu materi, jika dia bisa membantu teman yang lain, itu akan lebih memfasilkan materi yang dia sudah pahami. Iya. Ya. Nah, kemudian Bu, tadi sudah Ibu sampaikan untuk bantuan kepada anak yang memiliki kesulitan belajar ini dari Ibu sendiri memberikan bimbingan, kemudian melibatkan orang tua juga, berarti ini kan komunikasi dengan orang tua ya, kemudian bisa dari rekan di dalam kelasnya sendiri gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu ada lagi kah salah satu unsur di sekolah ini yang bisa membantu siswa ini mungkin menggali mungkin kira-kira kesulitan belajarnya itu di bagian mana atau apa sebabnya gitu Bu. Kira-kira di siapa yang mungkin lebih bisa gitu dibandingkan kita guru misalnya gitu Bu, yang bisa memberikan konseling mungkin atau apa gitu. Ya, misalnya kalau seperti itu mungkin guru BK ya, yang memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, menanyakan kira-kira di mana hambatannya, kenapa dia bisa seperti itu, dan memberitahukan kira-kira apa tipsnya supaya dia bisa mengejar ketertinggalan dari teman-temannya.
Jadi sebenarnya ketika satu siswa mungkin memiliki kesulitan belajar itu pasti kita sesama guru berkomunikasi ya Bu ya. Di materi di pelajaran ini dia seperti ini, mungkin di pelajaran lain mungkin dia tidak seperti itu gitu kan. Nah kita berkomunikasi antar sesama rekan guru, kemudian juga dengan wali kelasnya mungkin menyampaikan bagaimana progresnya jika Bu Ana sudah memberikan bimbingan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dengan Ibu Ana atau dengan wali kelasnya sudah dilaksanakan tapi belum menemukan solusi, mungkin kita bisa menyerahkannya kepada guru BK supaya mendapatkan bimbingan yang lebih khusus lagi gitu ya. Nah, jadi Bu Ana, saya sudah bisa melihat Bu Ana sebenarnya tahu dan mampu mengatasi masalah Bu Ana sendiri gitu ya Bu ya. Nah jadi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Ana, tadi kan dari 100% 60% sudah tercapai, 40%-nya belum. Nah kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperbaiki yang 40% gitu yang belum tercapai? Rencananya kapan? Mungkin harinya, tanggalnya mungkin. Sesuai kesepakatan kita kan? Iya. Biasanya kemarin itu hari Kamis ya. Hari Kamis. 81 hari Iya. Kamis. Jadi mungkin dalam minggu depan atau minggu Iya. 2 minggu lagi gitu. Seminggu atau 2 minggu lagi. Iya, di hari Kamis kemarin Catatan kita ya. Jadi catatan-catatan yang tadi itu kekuatan Ibu, apa saja kekuatan Ibu, kelebihan yang sudah terlaksana di kegiatan pembelajaran sebelumnya, kemudian sudah tercapai 60%, berarti kita hanya fokus untuk meningkatkan yang 40% ini, dan kalau bisa ditingkatkan juga yang 60%-nya tadi gitu ya Bu ya. Oke, saya nanti juga akan menanyakan kepada Ibu, kapan tepatnya jamnya ya Bu ya di hari Kamis itu jamnya jam berapa, kemudian nanti mari kita saling berdiskusi lagi tentang hasil tindak lanjut yang sudah Ibu laksanakan. Oke, itu saja Bu Ana percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan gitu. Saya cukupkan dengan semoga kedepannya Ibu Ana lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Mungkin saja saya akhiri percakapan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.